Halo guys, seperti kita ketahui sepeda lipat tuh lagi cukup ramai di Indonesia saat ini. Selain diramaikan dengan sepeda-sepeda baru yang bermunculan di pasaran, sepeda lipat juga diramaikan dengan sepeda-sepeda bekas yang mulai bermunculan sekarang di pasaran. Salah satunya gue sebutin ada Dahon, ada Polygon, ada juga Pocket Rocket dari Whimsical, dan masih banyak lagi. Nah, sepeda-sepeda bekas ini perlahan harganya juga mulai merangkak tinggi dan mahal sekarang. Kayak contoh kemarin gue dapat Bike to Work itu harganya 5,2 juta yang 16 in. Jadi sepeda lipat yang bekas juga udah mulai dilirik sama orang-orang yang kesulitan untuk dapat sepeda-sepeda baru. Lalu kalau mau beli sepeda bekas, apa aja yang mesti diperhatiin? Nah, kali ini gue akan bahas video ini secara total bagaimana cara memilih sepeda lipat dan juga apa hal yang harus dipertimbangkan sebelum lo membeli sepeda lipat bekas. Oke, jadi di video ini gue akan bagi dalam dua kategori karena menurut gue cukup banyak yang akan gue sampaikan. Akan lebih mudah bagi kalian kalau misalnya gue bagi dalam dua kategori. Jadi kategori yang pertama adalah bagaimana caranya memilih sepeda lipat bekas atau tips memilihnya. Dan yang kedua adalah perhitungan dan pertimbangan apa yang harus kalian pertimbangkan sebelum kalian memilih atau membeli sepeda lipat bekas. Nah, untuk kategori pertama, kita masuk yang pertama yaitu frame-nya dulu. Nah, untuk frame sepeda lipat, lu mesti tahu dulu jenis-jenis frame yang ada di sepeda lipat. Yang pertama, gue urutin dari yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi. Yang pertama, itu ada high-tech steel atau bahan besi. Yang kedua ada aluminium. Yang ketiga ada chromoly. Yang keempat ada bahan karbon. Nah, untuk 4 bahan ini yang ada di pasaran saat ini, mungkin 2 bahan teratas ini agak sulit didapetin kalau lo cari sepeda lipat bekas. Contohnya kayak bahan karbon, itu menurut gue sih jarang banget nemu sepeda lipat bekas bahan karbon. Dan juga bahan chromoly, kalaupun ada harganya cukup tinggi biasanya. Nah, dari 2 bahan ini, high-tech steel dan juga aluminium, menurut gue yang paling aman untuk kalian beli adalah bahan aluminium. Kenapa? Karena bahan aluminium kan terkenal tahan karat. Nah, sepeda lipat bekas biasanya itu umurnya udah cukup panjang. Tapi ini balik lagi, kalau misalnya lu cari sepeda lipat bekasnya yang umurnya belum terlalu jauh atau baru pakai, misalnya kayak contoh lah, kan lagi rame banyak yang jual Nix misalnya. Kalau Nix kan bahannya high-tech steel dan menurut gue itu masih cukup aman untuk dibeli karena belum sampai setahun atau 2 tahun pemakaian. Misalnya seperti itu. Tapi kalau lu pakai sepeda lipat yang udah cukup lama, memang lebih aman lu pilih bahan yang sudah aluminium. Selain dia lebih kuat, bahan aluminium juga kan tahan karat. Jadi lu nggak perlu repot-repot ngecek ada bagian-bagian yang berkarat atau enggak, seperti kalau lu beli bahan si high-tech steel. Nah, setelah lu pilih frame, lu mau ambil high-tech steel atau lu mau ambil yang aluminium, selanjutnya yang lu harus cek adalah kualitas frame-nya itu sendiri. Nah, kalau bahan high-tech steel, yang paling lu cek pertama adalah karat. Jadi ada nggak bagian-bagian yang berkarat atau ada nggak bagian cat yang kelupas lalu dia kemasukan air atau kena cahaya matahari lalu dia berkarat. Itu yang perlu lu cek karena penyakitnya di bahan steel adalah karat. Yang paling utama itu karena gampang patah kalau misalnya udah berkarat. Nah, untuk bahan aluminium yang mesti cek adalah keretakan di bahan frame-nya. Kalau misalnya udah ada keretakan di bagian-bagian frame-nya, lebih baik nggak usah dibeli. Karena kalau bahan aluminium, kalau udah retak itu sulit banget diperbaiki. Yang paling fatal adalah retak di bagian headset-nya. Kalau di bagian head-nya itu udah retak, lebih baik nggak usah diambil karena udah nggak bisa diperbaiki sama sekali. Jadi lu mesti cek betul-betul kualitas frame-nya, kalau besi ada karatnya atau enggak, kalau aluminium ada bagian yang retak atau enggak. Sisanya kalau udah itu oke, baru bisa lihat yang lain. Kita masuk ke nomor 2, yaitu lipatan frame dan juga handle post. Nah, menurut gua ini cukup penting kalau lo beli sepeda lipat karena kan namanya juga sepeda lipat. Jadi kan harus dilipat dan juga dibuka lipatannya. Jadi di bagian-bagian lipatan dan juga handle postnya ini cukup penting memperhatikan. Nah, yang beda antara 2 bahan tadi yang gue bilang high-tech steel dan juga aluminium adalah tipe penguncinya. Biasanya kalau high-tech steel tipe kuncinya hanya 1 kuncian. Ada yang 2 kuncian yang dia harus diangkat gitu modelnya. Tapi menurut gua tipe kuncian seperti ini biasanya agak sedikit gampang goyang dan juga nggak begitu stabil. Sedangkan kalau aluminium biasanya dia udah pakai sistem double lock, ataupun ada juga beberapa frame sepeda yang masih pakai kuncian yang lama, jadi masih ada karet gitu di bagian klemnya itu. Tapi tetap kalau misalnya bahan aluminium walaupun dia cuma pakai karet aja itu udah cukup kuat menurut gua. Jadi udah cukup rigid. Nah, selain bagian klem atau penguncinya yang perlu diperhatikan apakah masih bisa mengunci dengan baik, lipatannya juga perlu diperhatikan karena ada beberapa frame yang di bagian lipatannya itu udah goyang. Jadi di bagian pengunci lipatannya itu dia udah sedikit longgar karena terlalu sering dibuka dan ditutup.
Jadi begitu ditutup, walaupun lu udah kencengin, itu masih sering goyang. Jadi lu mesti perhatiin betul-betul kalau beli sepeda lipat ya pada saat lu beli lu mesti lipat dan lu mesti buka untuk tahu kondisinya. Ini kalau dilipat gimana, kalau dikunci lipatannya itu gimana. Jadi mesti benar-benar diperhatiin. Nah, kita lanjut ke bagian handle post. Handle post pun sama seperti frame. Jadi lu mesti coba untuk lipat dia, terus lu diriin lagi. Dan kalau handle post itu lu mesti naikin memang. Dan lu mesti tes ini goyang atau enggak, bisa dikencengin atau enggak. Biasanya sih kalau penyakit handle post itu kurang kenceng, biasanya gitu. Harus dikencengin pakai kunci L dia baru bisa kenceng. Tapi yang fatal adalah di bagian handle post ke pengunci frame-nya. Jadi di bagian itu biasanya udah aus. Kadang biasanya di bagian pelornya itu udah mesti diganti. Misalnya di bagian headset udah nggak terlalu kuat. Jadi untuk bagian handle post ini lu mesti perhatiin betul-betul apakah di bagian headset itu masih kuat atau enggak. Nah, itu tadi untuk bagian si pengunci lipatan dan juga handle post. Nah, menurut gua cara satu-satunya untuk ngecek adalah begitu lu beli ya lu mesti lipat, jadi betul-betul dilipat semua secara full. Habis itu lu buka secara utuh, habis itu lu tes apakah ini goyang atau enggak. Itu cara satu-satunya untuk lu bisa lihat ini sepeda masih cukup rigid di bawah atau enggak. Yang ketiga, kita masuk ke kondisi part. Nah, ini juga penting diperhatikan karena nanti ini akan berhubungan dengan perhitungan atau seberapa banyak budget yang lo keluarkan untuk mengganti bagian-bagian part yang udah rusak atau yang harus di-upgrade. Nah, yang lo perlu perhatikan adalah yang pertama ban. Lu cek dulu apakah bannya masih bisa dipakai atau enggak, terus masih ada kembangan atau enggak, karena kan kalau misalnya udah jelek ya berarti nanti lu mesti ganti bannya. Nah, selain itu lu cek juga hand grip, lu cek juga joknya apakah masih bisa dipakai atau enggak, terus seat post lu bisa lihat masih bagus atau enggak, dan yang lain-lain itu lu mesti cek satu-satu dan lu mesti hitung apakah ini mesti diganti atau enggak. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini sebetulnya masih berhubungan dengan kondisi part yang tadi di nomor 3. Cuman menurut gua di nomor 4 dan 5 ini adalah part-part yang cukup penting, yang kalau misalnya ini rusak lo gantinya tuh cukup mahal dan buang biaya menurut gua. Nah, kita masuk nomor 4 yaitu sistem drivetrain dan juga pengereman. Apa aja mesti dicek? Yang pertama dicek yaitu shifternya dulu. Apakah shifternya ini masih bisa berfungsi dengan baik atau enggak? Lalu RD-nya. Apakah RD-nya masih bagus, masih bisa dipakai pada saat lo coba ini berpindahnya masih cukup cepat atau enggak, masih bisa dipindahkan atau enggak. Nah, kalau dua ini udah berfungsi berarti udah cukup baik lah ya kondisinya. Lalu masuk ke crank. Nah, di bagian crankset ini juga penting karena biasanya sepeda-sepeda lipat lama itu kena rusak di BB-nya atau bottom bracket-nya. Jadi lu bisa cek juga ini masih bisa dipakai atau enggak, atau goyang atau enggak. Nah, kalau udah goyang biasanya lu mesti masukkan itu ke daftar penggantian. Lalu lu mesti cek juga di bagian pengeremannya. Nah, untuk tipe-tipe lama biasanya mereka pakainya masih V-brake, jadi belum disc brake. Nah, ini juga lu mesti cek apakah V-brake-nya ini masih berfungsi dengan baik atau enggak, di bagian pernya masih kencang atau enggak, atau ada bagian yang patah atau enggak. Jadi lu pakai jalan lu bisa cek remnya ini masih berfungsi atau enggak. Untuk nomor 5 kita masuk ke hub dan juga velg. Nah, menurut gua ini cukup penting untuk lo lihat karena biasanya di sepeda-sepeda lama itu hubnya itu pelornya udah aus karena sepeda lama kan jarang yang pakai bearing kan, jadi masih banyak yang pakai pelor. Jadi pelornya ini udah cukup aus, apakah bisa berputar dengan baik atau enggak itu juga lo mesti cek. Dan biasanya kalau sepeda lama di bagian HP itu udah banyak rambut, terus juga ada benang layangan, biasanya udah nempel di situ. Jadi lu mesti cek juga kalau ini dibersihin kira-kira fungsinya masih bagus atau enggak. Nah, selain itu lu juga perhatiin di bagian velg. Apakah di jari-jarinya udah ada yang goyang atau enggak, atau di bagian velgnya ada yang bengkok atau enggak. Nah, biasanya kalau sepeda-sepeda lama di bagian velgnya ini ada beberapa yang agak sedikit bengkok. Jadi lu mesti cek dulu apakah velgnya ini masih bagus atau enggak, karena kalau misalnya lu mesti ganti velg kan itu juga biayanya cukup lumayan. Jadi lu mesti cek di bagian velg dan juga hubnya. Nah, kita masuk ke kategori kedua, dan menurut gue ini adalah kategori yang menarik karena kita akan bahas pertimbangan dan juga perhitungan sebelum lu memilih sepeda lipat. Nah, ini gue bagi dalam 2 poin. Yang pertama, lu beli sepeda lipat untuk langsung lu pakai. Yang kedua, perhitungan dan pertimbangan sepeda lipat untuk di-upgrade. Nah, ini 2 hal yang berbeda nih. Jadi, poin yang pertama adalah lu beli sepeda lalu lu langsung pakai, atau beli, perbaiki, pakai. Nah, yang poin kedua adalah beli, upgrade. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pertimbangan dan perhitungan membeli sepeda lipat untuk langsung dipakai. Nah,
untuk poin ini yang perlu diperhatikan adalah nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, yaitu kondisi part, sistem drivetrain dan juga pengereman, dan kondisi hub dan juga velg. Kenapa ini penting? Ini penting banget karena kalau lo beli sepeda lipat untuk langsung lo pakai, artinya 3 bagian ini itu harus dalam kondisi yang cukup oke untuk bisa langsung dipakai. Selain ini yang lo pertimbangkan, lo juga harus hitung pada saat lo beli. Nah, contoh gampang ini, misalnya lu cek di bagian drivetrain, oh ini RD-nya rusak. RD-nya tipe apa? Tipe Tourney. Kalau Tourney beli berapa? Contoh misalnya Tourney sekarang 100.000 sampai 200.000 misalnya. Terus lu mesti cek apa lagi? Misalnya contoh di bagian bottom bracket, apakah ini perlu diganti atau enggak? Nah, bottom bracket juga kan ada beberapa ininya kan, beberapa tipe dan juga kelas kan. Jadi lu mesti cek, ini gue mesti hitung nih, kalau BB-nya rusak, gue gantinya berapa. Terus apalagi remnya, lu juga mesti cek. Kalau remnya ini rusak, lu mesti ganti. Kabelnya gimana? Apakah masih berfungsi dengan baik? Lu perlu ganti kabel atau enggak? Itu juga mesti dicek. Jadi untuk perhitungan dan pertimbangan untuk membeli sepeda lipat yang langsung dipakai, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 ini sangat-sangat penting menurut gua. Jadi lu mesti hitung berapa budget yang akan lu keluarkan untuk memperbaiki sepeda lipat ini supaya bisa langsung dipakai. Nah, untuk poin yang kedua, yaitu perhitungan dan pertimbangan memilih sepeda lipat untuk di-upgrade. Yang penting adalah nomor 1 dan juga nomor 2. Kenapa? Karena biasanya kalau orang mau beli sepeda lipat bekas untuk di-upgrade, yang perlu dilihat itu frame dan juga handle postnya. Apakah ini berfungsi dengan baik banget atau enggak? Nah, karena nanti sisanya untuk sistem drivetrain, untuk sistem pengereman, sistem partnya, kondisi part, dan juga hub dan velg, ini kan nanti lo akan ganti secara full, lo ganti semua karena namanya juga kan mau di upgrade. Jadi hanya menyisakan si frame dan juga handle post. Nah, ini mesti betul-betul dilihat kualitasnya gimana dan juga kekuatan frame-nya bagaimana. Nah, selain dua ini, lo juga mesti lihat kalau mau upgrade adalah kelangkaan frame-nya. Nah, ini penting banget menurut gua. Jadi kalau lo mau upgrade, jangan sayang-sayang untuk beli sepeda yang cuman lihat, oh ini bahan aluminium doang, terus lo upgrade. Sayang menurut gua, karena untuk biaya upgrade kan itu cukup mahal, lo mesti ganti secara total. Jadi pilih frame yang betul-betul langka, limited edition, atau lo suka banget frame-nya. Jadi lo mesti perhatiin tuh frame-nya. Kayak contoh sekarang yang lagi tenar tuh kan Bike to Work, terus Urbano, Polygon Urbano yang 16 in, terus Pocket Rocket itu juga lagi cukup oke, dan Dahon Classic. Nah, ini juga cukup bagus. So, gue udah sampaikan 2 kategori penting sebelum lo membeli sepeda lipat, yaitu tips memilihnya dan juga perhitungan dan pertimbangan apa yang lo mesti lakukan untuk membeli sepeda lipat. Yang penting adalah kalau beli sepeda lipat itu harus betul-betul dihitung. Kalau lo pakai sendiri ya lo mesti hitung. Jangan sampai lo beli sepeda lipat bekas, gantinya terlalu banyak, akhirnya sepeda lipat bekas ini harganya jauh lebih mahal dibanding harga sepeda lipat yang baru. Nah, itu sayang banget. Kalau lo mau upgrade sih itu lain cerita lah, karena kan tadi kalau mau upgrade ya lo pilih frame yang betul-betul bagus atau betul-betul lagi booming, jadi lo upgrade-nya juga nggak sayang, karena walaupun dia harganya lebih mahal dari sepeda lipat yang baru, tapi secara historikalnya ini masih cukup bagus. So, jangan lupa hitung dan juga pertimbangkan baik-baik sebelum lo membeli sepeda lipat bekas. Semua video ini adalah opini gue pribadi dan juga pengalaman gue pribadi saat gue membeli sepeda lipat baik baru maupun bekas. Jadi kalau misalnya lo mau ada komen dan ada yang lo mau rubah atau koreksi, silahkan komen di bawah. Sekian video pembahasan gue kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini sebaik-baiknya supaya gue lebih semangat update videonya. Sampai jumpa di video sepeda berikutnya. Bye-bye.